Terkasih, selamat pagi, salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjut pelajaran kita minggu lalu tentang kelahiran Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus merupakan kabar gembira karena sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi sebagai juru selamat. Hari kelahiran Yesus hendaknya dirayakan dengan hati yang terbuka menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat manusia, bukan hanya mengutamakan hal-hal yang lahiriah seperti baju baru, makan yang enak, pohon Natal, lagu Natal, dan hadiah Natal. Natal hendaknya dirayakan dengan kegembiraan, kesederhanaan, dan ketulusan hati, karena Natal merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada manusia. Baik, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Condacia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan Injil, yaitu Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 33. Kisah kelahiran Yesus. Setelah menerima berita dari malaikat Gabriel, Maria yang masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang telah mengandung, Yusuf tunangannya akan meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf, sehingga ia mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri. Maka Yusuf pun akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Bethlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Bethlehem. Padahal Maria hampir melahirkan, Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka pun berangkat ke Bethlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari penginapan, tetapi mereka ditolak karena berasal dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing, serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Demikianlah Injil Tuhan.
terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil pagi ini. Pertanyaan pertama, mengapa Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri atau cacah jiwa? Apakah Maria dan Yusuf diterima di Bethlehem? Maria dan Yusuf ditolak di Bethlehem karena mereka orang desa dan mereka miskin. Pertanyaan ketiga, di manakah tempat kelahiran Yesus? Di gua Bethlehem atau kandang Bethlehem? Pertanyaan yang keempat, apakah kamu mengunjungi bayi Yesus di Padungan Natal? Ya, setiap tahun kami mengunjungi bayi Yesus di Padungan Natal, tepatnya pada hari raya Natal. Apa yang kamu katakan kepada bayi Yesus? Yesus, terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan peneguhan. Kisah kelahiran Yesus membuat kita gembira. Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mencintai manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir di gua, kandang hewan, dan dibaringkan dalam palungan. Tempat ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Yesus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin atau kaya. Apakah kamu pernah mengunjungi bayi Yesus pada hari Natal? Apakah kamu pernah melakukan perbuatan baik untuk orang tua, guru, dan teman-teman? Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk semua orang. Bantulah kami untuk menjadi orang yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.